Yang kita takutin adalah kita ketemu dengan berbagai macam istilah-istilah yang kita nggak ngerti sama sekali ya, tapi halo, kembali lagi bersama saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Nah, banyakan dari kita sudah siap-siap mau beli rumah. Biasa paling berat apa? Ya pasti pertama untuk mulainya, langkah pertama. Ya, kita juga mikir untuk cari-cari rumah, telepon-telepon agent, telepon-telepon marketing, datang ke pameran properti. Nah, sampai ke sana yang kita takutin adalah kita ketemu dengan berbagai macam istilah-istilah yang kita nggak ngerti sama sekali ya, tapi sebenarnya hal itu wajar sekali karena kita juga nggak pernah diajarin di sekolah, mungkin juga orang tua kita belum tentu paham atau tahu semuanya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan share istilah-istilah yang wajib kamu ketahui saat kamu sedang mempersiapkan untuk beli properti atau beli rumah pertama. Kita langsung mulai. Yang pertama adalah agunan. Agunan itu adalah jaminan yang kita berikan kepada pihak bank atau pihak kreditur. Nah, sebagai jaminan untuk dapat pembiayaan, yaitu biasanya ya kita berikan jaminan berupa sertifikat rumah atau properti yang akan kita beli untuk mendapatkan kredit pembelian rumahnya. Oke, yang kedua adalah KPR itu sendiri. Nah, bisa juga kita ketemui dengan istilah KPA, tapi itu untuk apartemen. Nah, apa uniknya dari kredit KPR ini? Nah, sistemnya yang biasa digunakan adalah sistem perhitungan anuitas, sehingga cicilan yang kita bayarkan setiap bulannya dihitung berdasarkan dari sisa pokok pinjaman kreditnya. Dan selain itu juga besarannya selalu sama setiap bulannya, sehingga kita tidak kebingungan. Misalnya, kalau kita di bulan pertama nyicilnya sekitar jumlahnya misalnya 3.200.000, maka bulan seterusnya itu juga sama selama menggunakan rate yang sama. Nah, kita masuk ke istilah berikutnya yaitu bunga KPR itu sendiri atau kita kenal dengan rate. Rate ini dibagi dengan tiga. Jadi ada tiga. Yang pertama itu adalah fixed rate, yaitu sistem bunga fix, yaitu bunganya selalu sama selama periode tertentu. Ya, sesuai dengan perjanjian dengan pihak banknya. Nah, contohnya kalau kita ambil yang fix 2 tahun sebesar 3% misalnya, berarti selama 2 tahun bunganya diperhitungkan 3%. Fix, tidak ada perubahan. Nah, yang kedua adalah cap rate. Jadi, itu adalah sistemnya sudah mengikuti pasaran, perhitungan bunganya sudah mengikuti pasaran, tetapi ada batas maksimalnya. Ya contohnya capnya ada di 6%. Ya berarti maksimal bunganya itu sebesar 6%. Tapi kalau di pasaran tidak sampai 6%, ya akan mengikuti pasaran. Misalnya hanya 5%. Nah, tapi kalau pasarannya di atas 6%, misalnya 7%, tetap bunga kamu dijaga di rate 6%. Nah, yang ketiga adalah tadi eh, floating rate yang kita dengar, ya kita kenal dengan sistem bunga mengambang, yaitu yang sistem yang sudah mengikuti uh, pasaran ya. Jadi yang berlaku, nilai yang rate yang berlaku di pasaran, nah itu digunakan sebagai rate-nya. Misalnya saat ini rate bunga kredit itu 11,5%, maka uh, rate itulah yang dipakai untuk memperhitungkan bunga dari kredit kita. Berikutnya kamu harus tahu tentang LTV yang dikenal dengan loan to value, yaitu rasio pinjaman yang bisa kita dapatkan dari anggunan yang kita berikan. Contohnya kalau LTV-nya 80%, itu berarti kita bisa dapat 800 juta kalau anggunannya dinilai sebesar 1 miliar rupiah. Nah, selanjutnya lagi kita harus mengetahui tenor, yaitu yang dikenal sebagai waktu pinjaman kredit ya.
Nah, contohnya tenor ini bisa bisa mulai dari 5 tahun ke bawah, bisa juga 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Yang kita lebih wajib untuk pahami lagi adalah tentang minimum tenor, yaitu minimum waktu yang harus kita ambil untuk mendapatkan fixed rate yang biasanya ditawarkan terbaik dari pihak perbankan. Misalnya kayak begini, kalau contohnya kamu ambil penawaran kredit 3%, rate-nya fixed rate-nya 3% selama 3 tahun misalnya seperti itu. Nah, itu biasanya pihak bank ada menetapkan kewajiban minimum tenornya sebesar misalnya 6 tahun, 8 tahun, atau 10 tahun. Jadi itu adalah salah satu syarat dari pihak perbankan. Ya, selanjutnya kita bahas tentang FLPP, yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Yang itu program yang biasa diberikan oleh Kementerian Perumahan untuk memberikan bunga yang dengan rate spesial ya, rate yang rendah bagi rumah-rumah yang biasanya untuk eh, orang menengah ke bawah. Nah, bunganya juga biasanya merupakan subsidi dari pemerintah. Nah, kemudian kita lanjut lagi dengan sertifikat atau kepemilikan. Nah, kepemilikan dalam properti itu ada macam-macam. Yang pertama, kalau kita sebutnya dengan hak milik penuh atau biasanya ditandai dengan sertifikat SHM, sertifikat hak milik. Kalau ini sudah sangat jelas, ini berarti kepemilikan kita penuh dan itu tidak bercampur dengan pihak lainnya. Nah, kemudian ada hak guna bangunan yang ditandai dengan kepemilikan SHGB, sertifikat hak bangunan, berarti kita bisa menggunakan bangunan bersama itu dalam periode tertentu, biasanya dalam waktu 30 tahun atau 20 tahun, tergantung dari perpanjangan yang diberikan. Nah, kemudian juga ada hak pengelolaan lahan atau yang dikenal dengan sertifikat HPL, yaitu hak untuk mengelola lahan. Nah, biasanya juga kita bisa temui di kepemilikan apartemen. Nah, perbedaannya dengan SHGB adalah kalau HGB itu panjangannya biasanya lebih mudah dilakukan. Dalam arti hampir pasti perpanjangan akan dilakukan. Tetapi kalau dalam HPL biasanya perpanjangan itu menunggu persetujuan dari pemilik tanahnya. Atau dalam hal ini biasanya BUMN, apakah BUMN itu sendiri setuju atau berniat untuk memperpanjang atau mereka ingin menggunakan lahan mereka itu untuk keperluan yang lain. So, kita harus paham jelas kepemilikan ini dengan sebaik-baiknya sebelum kita mengambil sebuah properti atau membeli sebuah rumah. Oke, kita lanjut lagi ke istilah yang ketujuh, yaitu IMB. Kita kenal sebagai izin mendirikan bangunan. Ini harus kita miliki ya dalam kita memiliki properti, yaitu izin mendirikan bangunan yang diberikan dari pemerintah kepada perorangan atau badan hukum untuk secara sah mendirikan bangunan di atasnya. Ya, kita masuk ke istilah yang kedelapan, yaitu IPB, izin penggunaan bangunan, yaitu izin yang biasa diberikan ke kita perorangan atau badan hukum tentang penggunaan bangunan atau kelayakan bangunan. Tapi sekarang istilah IPB itu sendiri sudah jarang ya dipakai atau mungkin sudah tidak dipakai. Sekarang istilah yang dipakai adalah SLF, sertifikat layak fungsi. Kemudian yang kesembilan yaitu adalah SOHO. SOHO itu adalah singkatannya Smart Office Home Office. Ini konsep baru di mana SOHO ini dibuat untuk menunjang penghuninya itu melakukan bisnis sekaligus tinggal di tempat yang sama. Ya. Nah, contohnya itu apa? Ya, salah satunya di tempat saya bicara sekarang itu di City Love Sudirman. Selain itu juga sudah ada di Roseville di daerah BSD. Ya, istilah yang ke-10 adalah NJOP, nilai jual objek pajak, yaitu nilai dasar yang ditetapkan oleh pemerintah
untuk dikenakan dasar pajaknya sebagai objek pajak ya. Nah, ini biasanya dipakai dalam jual beli salah satunya. Kemudian yang lain digunakan juga. Nah, ini yang kita bahas di istilah ke-11 yaitu SPPT PBB. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang. PBB-nya kita semua tahu pajak bumi dan bangunan, yaitu pajak yang harus kita bayarkan setiap tahunnya sebagai pemilik properti, dan dasar pengenaannya ini bergantung ke masing-masing daerah sesuai kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Ya, istilah yang ke-12 adalah BPHTB, Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan. Ini merupakan pajak yang dikenakan kepada pihak pembeli atas pembelian dari tanah dan bangunan, dan ini merupakan kewajiban kepada pemerintah daerah juga. Besarannya itu biasanya sebesar 5% dari harga transaksi. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke istilah berikutnya, ke-13 ya, AJB, Akta Jual Beli, yaitu akta yang dibuat oleh PPAT yang merupakan menjadi landasan berpindahnya hak dari suatu tanah dan bangunan. Oke, istilah yang ke-14 itu adalah PPJB, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, yaitu biasanya dilakukan ketika kita baru melakukan ikatan awal dalam perjanjian jual beli, dalam proses jual beli lebih tepatnya ya. Jadi ini dilakukan di bawah tangan tanpa keterlibatan PPAT. Dan ini biasanya merupakan proses awal sebelum melakukan AJB di hadapan PPAT dengan pihak penjual rumahnya. Nah, kemudian apa sih PPAT itu sendiri? Yaitu pejabat pembuat akta tanah ya yang ditunjuk oleh pemerintah untuk secara sah melakukan atau menerbitkan akta otentik tentang tindakan hukum yang berhubungan dengan hak atas tanah atau hak atas satuan rumah susun. Nah, itu tadi saya sudah bagikan semua istilah-istilah yang kamu perlukan untuk membeli rumah. Jadi, mulai sekarang kamu sudah bisa cari rumah dari sekarang ya. Jadi, kamu bisa kontak-kontak agent, kontak marketing, kontak owner rumah, termasuk datang ke pameran. Ya, kamu nggak usah stres lagi, nggak usah khawatir lagi dapat istilah-istilah yang kamu nggak tahu, tapi dengan tadi kamu sudah nonton semua, kamu sudah pede dan udah nggak perlu takut lagi. Oh, ternyata gampang ya, ternyata sudah kamu sudah tahu semuanya, nggak perlu ngerasa kaget lagi ya. Dan ya pasti happy lah kalau kamu bisa selesaikan semua proses ini dan kamu bisa tinggal di rumah baru ya. Oke, saya rasa sekian dulu sharing dari saya kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan share jika kamu merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe Deal with Willy dan aktifkan notifikasinya. Oke, saya rasa gitu dulu. Salam deal setiap hari. Terima kasih. Bye-bye.